Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianti dengan stambuk M1B1211066 dari kelas B. Saya akan menjelaskan tentang zona ekonomi eksklusif terkhusus pada isu Laut Natuna. Baiklah, dalam presentasi saya kali ini, saya akan menampilkan materi saya dalam bentuk PPT yang ada di atas ini. Baiklah, zona ekonomi eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam yang ada di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi dan terbang di atasnya ataupun menanam kabel dan pipa. Salah satu kawasan zona ekonomi eksklusif adalah Laut Natuna. Laut Natuna adalah perairan yang terbentang dari Kepulauan Natuna hingga Kepulauan Lingga di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Laut ini berbatasan dengan Laut Natuna Utara di utara, barat laut dan timur. Laut Natuna juga berbatasan dengan Selat Karimata di tenggara dan Selat Singapura di arah barat. Laut Natuna memiliki tangkapan laut dan potensi wisata yang sangat bagus. Laut Natuna juga berbatasan langsung dengan beberapa negara, contohnya Indonesia, Cina, dan lain-lain. Dikarenakan Laut Natuna berbatasan langsung dengan beberapa negara, yaitu seperti Indonesia dengan Selat Karimata dan Kepulauan Riau. Indonesia mengklaim bahwa Laut Natuna adalah milik Indonesia, namun di sisi lain, Cina juga mengklaim bahwa Laut Natuna adalah milik mereka karena berbatasan langsung dengan Cina Selatan. Selain berbatasan langsung dengan Cina Selatan, alasan mereka mengklaim bahwa Laut Natuna itu adalah milik mereka karena kawasan di Laut Cina Selatan berbentuk U dikenal dengan 9 garis putus (Nine Dash Line) yang dideklarasikan Cina pada tahun 1947. Kemudian, awal mula konflik bermunculan adalah sejak kapal-kapal nelayan Cina nampak tak gentar keluar masuk meski klaim Indonesia atas ZLE Kepulauan Natuna didasarkan pada Konvers PBB tentang hukum laut UNCLOS. Selain karena berbatasan langsung dengan beberapa negara, alasan Laut Natuna diperebutkan adalah karena Laut Natuna memiliki sumber daya perikanan yang sangat bagus di wilayah itu. Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2011, potensi ikan Laut Natuna mencapai 504.000 juta. Angka itu hampir 50% dari potensi wilayah pengelolaan perikanan atau WPP 711 Laut Cina Selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata yang menyentuh 1.143.341 ton per tahun. Potensi yang ada di Laut Natuna yakni ikan karang, udang, lobster, kepiting, rajingan, hingga cumi-cumi. Baiklah, itulah berbagai hal yang melatar belakangi dan tujuan Indonesia dan Cina memperebutkan Laut Natuna. Karena ibaratkan Laut Natuna tersebut adalah kawasan emas bawah laut karena memiliki potensi perikanan sumber daya alam yang sangat tinggi, mulai dari ikan karang, udang, dan lain sebagainya. Baiklah, sekarang kita bahas konflik yang terjadi di Laut Natuna, berbagai macam konflik yang terjadi. Kita bisa lihat video berikut. Pemerintah China memprotes Indonesia yang masih melakukan eksplorasi migas di wilayah Laut China Selatan atau yang dikenal dengan Natuna. China mengklaim wilayah tersebut merupakan miliknya. Dalam laporan Reuters, Beijing dikabarkan mengirimkan surat pada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Negeri tirai bambu merasa wilayah eksplorasi migas ini merupakan bagian dari klaim 9 garis putus-putus China di bawah hukum laut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan masih mendalami protes tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizah Shah, menyatakan protes yang dilakukan oleh China melalui nota diplomatik bersifat tertutup. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh dan tidak akan tunduk dengan protes tersebut. Jadi, dari latar belakang, tujuan, dan isu-isu yang kita sudah bahas tentang ZEE, yaitu Laut Natuna, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pertama,
Konflik Laut Cina Selatan menjadi ancaman bagi wilayah pertahanan dan keamanan Indonesia karena dapat mengancam kestabilan perekonomian Indonesia. Yang kedua, dengan pengklaiman yang diadakan Cina di perairan Natuna Utara, Cina secara tidak langsung telah melanggar hukum negara Indonesia. Dari kesimpulan yang telah saya uraikan, saya dapat memberikan beberapa saran. Yang pertama, Indonesia harus terus berpartisipasi serta mendorong Cina dan negara lainnya yang bersengketa agar konflik teritorial di kawasan Laut Cina dapat menemukan jalan keluar demi keamanan di kawasan Laut Cina Selatan, terutama keamanan bagi Indonesia. Yang kedua, Indonesia harus lebih aktif dan kreatif dalam mengelola memanfaatkan sumber daya alam yang dimilikinya di Laut Natuna Utara. Kemudian yang ketiga, keamanan dan ketahanan wilayah terluar Indonesia agar lebih ditingkatkan lagi agar terhindar dari klaim negara-negara lain seperti Cina. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan dalam berbagai tutur kata saya, itu berasal dari saya sendiri. Bila ada kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.